Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, setiap orang tentu punya masa lalu. Ada yang masa lalunya bagus, begitu. Ada yang masa lalunya kelam. Bagi yang masa lalunya mungkin kurang baik atau kelam, tidak usah pesimis. Segera kita ambil jalur, tinggalkan masa lalu itu dalam kebaikan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa semoga menolong kita sehingga kita tinggalkan masa lalu itu dan menjadi orang yang baik. Di dalam kitab Tazkiratul Auliya disampaikan bahwa ada seorang preman yang pekerjaannya suka mabuk, mungkin juga suka mengganggu orang, yang lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ia sudah bertaubat, lalu belajar banyak ilmu tentang hadis dan sebagainya, ia bahkan akhirnya menjadi salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Siapa dia? Yakni Bishr bin Al-Haris. Dulu ketika masih muda, dia termasuk istilahnya sekarang mungkin preman begitu ya. Suka mengganggu orang, suka minum minuman homer, mabuk-mabukan. Pada suatu hari, ketika ia usai berkumpul dengan teman-temannya minum-minuman gitu, minum-minuman keras, ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, terhuyung-huyung langkahnya. Di jalan, ia menemukan secari kertas. Lalu diambil, ternyata kertas itu tulisannya berisi tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tertegun melihat tulisan yang di situ ada asma Allahnya. Lalu tulisan itu dibawa pulang oleh dia, diberi minyak wangi. Jadi dia hormat dengan tulisan itu yang di situ ada asma Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Arab itu diberi minyak wangi. Di dalam Tazkiratul Auliya disebutkan diberi minyak mawar. Lalu disimpan di sebuah wadah yang bagus. Nah, malamnya setelah ia memperlakukan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, karena ia hormat kepada Allah begitu, meskipun dia juga sebelumnya mabuk, malamnya ia mimpi. Dalam mimpi itu ia didatangi oleh seseorang yang bagus, yang istilahnya orang mulia lah begitu. Orang mulia itu bilang kepada Bishr bin Al-Haris, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar kepada dirimu. Engkau telah mengharumkan namanya, maka Allah akan mengharumkan namamu. Engkau telah memuliakan namanya, maka Allah akan memuliakan namamu. Setelah mimpi itu, dia bangun, dia berpikir,
ini mimpi aneh. Sepertinya nggak bener nggak bener. Dia merasa sebagai orang suka mabuk dan sebagainya mungkin nggak pantas mendapatkan kabar begitulah. Akan diharumkan namanya oleh Allah, dimuliakan namanya oleh Allah, nggak benar mimpi ini. Di lain waktu ia mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Orang itu datang lagi memberikan kabar, engkau telah mengharumkan nama Allah, maka Allah akan mengharumkan namamu. Engkau telah memuliakan nama Allah, maka Allah akan memuliakan namamu. Mimpi yang kedua dia bimbang. Sepertinya benar, tapi apa mungkin ya ini mimpi benar? Akhirnya ia mimpi lagi yang ketiga. Setelah mimpi lagi yang ketiga, dia mantap bahwa mimpi ini adalah benar. Lalu di dalam hatinya muncul tekad untuk meninggalkan keburukannya selama ini. Dia merasa bangga, masih dianggap sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia mendapatkan menemu kertas yang tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, memperlakukan kertas itu dengan baik, diberi minyak wangi, disimpan begitu. Dia senang loh. Lalu hari itu juga dia menemui teman-temannya, tempat ia berkumpul. Yang biasanya mabuk di situ, dia berkata kepada teman-temannya, mulai hari ini aku tidak akan datang lagi ke sini selama tinggal. Lalu ia pergi menemui guru-guru mulia. Lalu ia berguru, belajar ilmu syariat lagi, belajar ilmu hadis, belajar ilmu-ilmu agama dengan baik. Lalu dia benar-benar menekuni jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang soleh. Akhirnya terkenalah bahwa Imam Ahmad bin Hambal mengetahui hal itu, lalu ia juga berguru kepada Harith atau Bishr bin Al-Harith. Bahkan beberapa murid Imam Hambali sempat bertanya, wahai Syekh, kalau dalam soal ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu hukum, engkau sepertinya lebih baik daripada orang yang kemarin preman itu. Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, kalau dalam hal ilmu yang kau sebutkan tadi, bisa jadi begitu. Tapi kalau dalam hal ilmu mengenal Allah, aku belajar kepadanya. Sahabat, dimanapun berada, semoga kisah singkat ini menginspirasi kita untuk siapapun masa lalu kita tinggalkan. Mari kita menempuh jalan kebaikan. Kita muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan bahwa kita sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.